Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 2214202130. Ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Selamat menonton guys. Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Manajemen, menurut Robbins dan Coulter tahun 2013, mendefinisikan bahwa manajemen adalah mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan kerja sehingga kegiatan pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien dalam menjalankan kegiatan kerja dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Robbins dan Coulter dalam buku Manajemen 11 tahun edition, fungsi manajemen yang meliputi perancangan, koordinasi, kepemimpinan, pengawasan, dan sebagai berikut uraian dari keempat fungsi manajemen sebagai berikut. Perencanaan, mengidentifikasikan tujuan organisasi dan strategi pada organisasi dan mengalokasikan sejumlah sumber daya alam organisasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada koordinasi, memastikan bahwa pekerjaan yang telah diberikan terlaksana dengan baik sesuai dengan struktur organisasi dalam hubungan mencapai tujuan organisasi, serta untuk mengurangi adanya tingkat kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan koordinasi kerja. Selanjutnya ada kepemimpinan. Pada fungsi manajemen, leading berbicara mengenai pentingnya interpersonal skill yang dimiliki oleh seorang manajer karena dalam fungsi manajemen yang berfungsi untuk menghubungkan suatu hal dengan hal-hal lainnya sehingga pekerjaan dapat menghasilkan sebuah pencapaian tujuan organisasi terarah. Nah, selanjutnya juga ada pengendalian. Melakukan pengawasan terhadap proses bekerja sama membuat perubahan yang dibutuhkan. Secara singkat, fungsi kontrol dapat diartikan sebagai evaluasi. Ada fungsi ilmu manajemen menurut George R. Terry. Dalam bukunya, Principle of Management membagi 4 fungsi dasar manajemen, yaitu planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, dan controlling, pengawasan. Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POACH. Berikut ini adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip tersebut sebagai garis besarnya. Ada planning. George R. Terry dalam bukunya Principle of Management mengemukakan tentang planning bahwa perencanaan adalah pemilih fakta dan menghubungkan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan pemikiran-perpikiran dan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada organizing. Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa penetapan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya Principle of Management mengemukakan tentang organizing bahwa pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor psikik yang cocok bagi keperluan kerja, dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Terry juga mengemukakan tentang prinsip-prinsip organizing antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada the objective atau tujuan. Yang kedua itu ada departmentation atau pembagian kerja. Yang ketiga itu ada assign the personnel atau penempatan tenaga kerja. Yang keempat itu ada authority and responsibility atau wewenang dan tanggung jawab. Yang terakhir itu ada delegation of authority atau pelimpahan wewenang. Selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan. Menurut George R. Terry dalam bukunya Principle of Management mengatakan bahwa pergerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas, serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Adapun faktor-faktor yang diperlukan untuk pergerakan yaitu 1. Leadership, yang kedua itu ada attitude and moral, yang ketiga itu ada communication, yang keempat itu ada incentive, yang kelima itu ada supervision, yang keenam itu ada discipline.
Selanjutnya ada controlling atau pengawasan. Kontrol mempunyai peran atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur, tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib, dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Adapun Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut. Yang pertama ada tentukan standar atau dasar dalam pengawasan. Yang kedua ada pengukuran performansi atau kinerja. Yang ketiga itu ada bandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukan jika ada perbedaan. Yang selanjutnya itu ada perbaiki penyimpangan dengan tindakan yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sini ada pengertian BPRS. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang digunakan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang berpegang pada prinsip syariah. Bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS diartikan sebagai bank penghimpun dana dan menyalurkan dana dalam ruang lingkup mikro. Sedangkan pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa BPR ialah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan syariah. Menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KF DIR 1999 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. BPR diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang dioperasikannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Tinjauan dan karakteristik BPRS. Ada beberapa tujuan dari pendiri BPRS di dalam sistem perekonomian, yaitu pertama, menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat menekan angka pengangguran. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam yang dikhususkan untuk masyarakat yang tergolong dalam ekonomi lemah. Yang ketiga ada mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena real. Yang keempat ada membina ukhuwah Islamiyah dengan melalui kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan menuju kualitas hidup yang memadai. Kegiatan operasionalnya perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dilarang melakukan kegiatan operasional usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Selanjutnya itu menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha yang sudah diatur dalam undang-undang, melakukan penyertaan modal kecuali waspada kepada lembaga yang sudah dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai pemasaran produk asuransi syariah. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun kegiatan BPRS. Kegiatan yang dilakukan BPRS diatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam pasal 21, yaitu kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diantaranya: satu, menghimpun dana masyarakat. Yang kedua ada menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga ada menempatkan dana di bank syariah dalam bentuk titipan atau wadiah, atau menginvestasi berdasarkan mudorobah atau menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang keempat itu adalah memindahkan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan nasabah dengan melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah. Terima kasih. Thanks for watching, guys.